Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Sambang Arwandana. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di sini saya sebagai peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Oke, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan analisis apa aja sih. Nah, yang pertama ada analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Oke, langsung aja. Oke, jadi analisis framing ini dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas yang ada seperti sebuah peristiwa, aktor, atau kelompok apa saja yang dibingkai oleh media. Jadi seperti itu terkait analisis framing. Untuk tujuan framing sendiri untuk membingkai sebuah informasi agar melahirkan sebuah cerita, kesan, makna yang diinginkan media atau wacana yang akan ditangkap oleh khalayak. Nah, pada analisis framing sendiri melibatkan dan mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam penyajian suatu topik, seperti kayak kata-kata yang digunakan, terus gambar yang ditampilkan, sebuah sumber informasi yang dikutip, dan struktur naratif yang digunakan. Dan ini juga melibatkan menguji pesan-pesan yang tersembunyi, nilai-nilai yang tersirat, dan mengimplikasi yang terkait dengan kerangka yang dipilih. Nah, ketika kita menganalisis sebuah framing, penting untuk mempertimbangkan siapa yang mengendalikan presentasi, informasi, dan kepentingan apa yang mungkin terlibat, seperti kayak media massa, politisi, kelompok kepentingan, dan pihak lain yang dapat menggunakan framing untuk mempengaruhi publik dan mempromosikan agenda mereka sendiri. Dan pada dasarnya framing adalah sebuah metode untuk melihat cara bercerita atau sebuah storytelling media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang akan dijadikan. Adapun model analisis framing sendiri dirumuskan untuk bagian membuat suatu pesan yang lebih menonjol, menempatkan sebuah informasi lebih daripada yang lainnya, sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Nah, menurut pandangan Konski, benar dua konsepsi dari framing saling berkaitan. Yang pertama adalah tentang konsep psikologi, dan kedua adalah konsep sosiologi. Nah, framing sendiri dalam konsepsi psikologi lebih menekankan bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya sendiri, atau yang sedang berkaitan dengan bagian kognitif seseorang yang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Dan sedangkan framing dalam konsepsi sosiologi lebih melihat pada bagian internal seseorang. Dan yang selanjutnya ada analisis naratif, yang dimana penelitian naratif ini adalah sebuah metode riset yang senantiasa dipergunakan dengan menceritakan sebuah kasus terkait individu atau kelompok mengenai kehidupannya dalam berbentuk sebuah lisan atau tulisan, sehingga dalam penyusunannya berupaya untuk memahami sebuah pengalaman yang diambil dan melalui dokumentasi atau
sebuah sumber informasi pribadi dari seseorang atau kelompok dengan cara mengumpulkan dan menganalisis cerita dalam kehidupannya. Ketot. Nah, naratif sendiri adalah sebuah teks yang dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau sebuah rangkaian peristiwa dan mengetahui bagaimana peristiwa disusun dan dijalinan antara satu peristiwa disusun dengan peristiwa yang lainnya. Analisis ini biasanya digunakan film atau novel untuk menganalisis bagaimana alur cerita atau sebuah story dan plot seperti itu. Dalam analisis naratif ini, peneliti mencoba memahami bagaimana narasi dibangun, bagaimana konteks sosial dan budaya yang mempengaruhinya, dan bagaimana makna individu atau kelompok dihasilkan melalui narasi tersebut. Adapun beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis penelitian naratif. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini dikumpulkan melalui sebuah wawancara, terus observasi, atau penelusuran dokumen yang relevan. Untuk yang kedua, ada transkripsi, yang dimana seperti kayak audio, video yang direkam dalam bentuk transkripsi teks yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mengidentifikasi pada dalam narasi tersebut. Dan yang ketiga ada pengkodean, yang dimana mengidentifikasi tema dan pola dan narasi dan memberikan kode atau label pada segmen-segmen teks yang relevan. Untuk kode-kode yang digunakan ini membantu untuk pengorganisasian dalam analisis data tersebut. Dan yang keempat ada analisis tematik. Untuk penelitian ini mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari narasi-narasi yang terkumpul. Nah, pencarian pola-pola umum seperti kayak perbedaan atau kontradiksi yang akan muncul dan dari narasi peserta penelitian tersebut. Yang kelima ada interpretasi. Interpretasi sendiri ada dua nih, interpretasi dan penafsiran. Peneliti ini memahami makna yang terwujud dalam kandungan sebuah narasi-narasi dengan mempertimbangkan sebuah konteks sosial, budaya, histori yang mempengaruhinya. Hal ini sangat melibatkan hubungan dengan temuan-temuan dengan teori yang sangat relevan dan memberikan interpretasi yang mendalam. Dan yang keenam ada laporan hasil. Hasil analisis penelitian naratif ini akan disusun dan dilaporkan dalam berbentuk sebuah laporan penelitian, atau juga bisa kayak artikel ataupun presentasi yang komprehensif. Penelitian naratif sendiri dapat memberikan sebuah wawasan yang kayak dan mendalam tentang pengalaman individu atau kelompok, serta memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana sebuah narasi ini digunakan untuk membentuk identitas, membangun makna, ataupun menggambarkan pengalaman hidup. Oke, yang selanjutnya ada analisis semiotika, yang dimana analisis semiotika ini dapat didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang sederetan luas tentang objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai sebuah tanda. Nah, pendekatan semiotika sendiri didasarkan pada kerangka teori yang dimana merupakan sebuah bentuk fisik dari tanda tersebut, atau bisa dikatakan atau sebuah gambar yang merupakan sebuah konsep atau makna yang dikaitkan dengan tanda tersebut. Dalam pengembangan ini, konsep tanda yang lebih kompleks dan mayoritas 3 elemen penting. Yang pertama ada representamen, dan merupakan tanda itu sendiri atau objek yang merupakan
objek yang direpresentasikan oleh tanda dan interpretan yang merupakan interpretasi atau makna yang diberikan oleh penerima tanda. Dalam analisis semiotika sendiri terdapat beberapa konsep dan teknik yang digunakan. Yang pertama ada denotasi dan konotasi, terus yang kedua ada konteks, yang ketiga ada interaksi tanda, dan yang keempat ada konteks sendiri. Nah, jadi untuk yang pertama sendiri ada denotasi denotasi dan konotasi yang dimana merujuk pada makna literal atau deskriptif dari sesuatu tanda. Sementara yang konotasi merujuk pada makna yang lebih mendalam atau konseptual yang terkait dengan tanda tersebut. Nah, dalam analisis semiotika sendiri, berinteraksi dengan tanda dalam analisis semiotika memberikan tanda-tanda yang dimana saling berhubungan dan saling mempengaruhi dapat membantu dan mengungkapkan makna yang lebih luas. Nah, yang kedua itu ada konteks tadi. Nah, konteks sosial ini atau sebuah budaya ataupun itu historis yang sangat penting dalam analisis semiotika. Tanda-tanda ini tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteksnya, dan analisis semiotika berusaha untuk mengidentifikasi sebuah pengaruh yang sangat konseptual yang mempengaruhi interpretasi dan makna sebuah tanda. Dan yang ketiga ada interaksi tanda. Interaksi tanda sendiri seringkali berinteraksi satu sama lain dan sebuah pesan atau narasi. Pemahaman ini tentang bagaimana sebuah tanda saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan membantu dalam mengungkapkan sebuah makna yang lebih luas. Dan yang keempat ada konteks. Konteks ini adalah konteks sosial, budaya, historis, sangat penting dalam analisis semiotika, seperti tanda-tanda yang tidak dapat dipahami secara terpisah atau konteks atau analisis semiotika berusaha untuk mengidentifikasi sebuah pengaruh yang konseptual yang dapat mempengaruhi interpretasi dan makna tanda. Nah, dalam analisis semiotika dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti sastra, seni, iklan, dan budaya populer. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tanda-tanda yang digunakan untuk menyampaikan makna, ideologi, dan representasi dalam berbagai konteks komunikasi. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang ketiga analisis, tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.